Tambah bening. Awal sama bapaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati jami' wali minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'i tabi'in wa ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Syekhina wa murabbiyyina Syekh Bahri Masrur al-Abdullah wa usulihi wa furu'ihi wa sajadihi wa khususan Syekh Ibn Athaillah Sekandari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini temanya toliq ya, toliq dunya qabla an tutalliqaka. Ini menarik ya. Ceraikan dunia sebelum dunia menceraikanmu. Ceraikan dunia sebelum dunia menceraikan. Wala takun ka'arba bidunya alladzina talaqathumud dunya bal kun minal ladzina talaquha wa faraquha qabla tiraqihim. Janganlah engkau menjadi orang yang apa ya, ngoyo banget sama dunia ya. Menguasai dunia ya. Jadi ibaratnya jangan sampai kamu menjadikan kaki buat kepala, kepala buat kaki ya. Tapi dunia yang kita kejar mati-matian itu ternyata telah menceraikanmu. Tapi rasanya gimana rasanya ya? Alladzina talaqathumud dunya. Siapa orang yang ngoyo sama dunia ini? Mereka orang-orang yang wanting tulang, kerja kerasnya luar biasa tapi ternyata dunia yang dikejar mati-matian itu ternyata dunianya sudah menceraikan kita ya. Jadi ada cerita nih Pak, ini cerita seorang motivator. Dulu belum ada alat canggih, manusia purba itu berburunya itu, kalau buruan itu kan dikejar-kejar. Wah, kejar-kejar. Ya. Kejar-kejar.
Jadi pas mau dapet kijangnya yang diburu itu kecapean, manusia purbanya juga kecapean. Pas loyo kawe. Ya bayangkan ya, pas kijangnya enggak loyo, manusia purba kejar-kejaran lagi. Wah, akhirnya manusia purba itu mikir, ini harus ada alat ini. Wah, mulailah ketemu panah. Oh. Gitu. Lah ojo nganti kita koyo gitu ya. Jangan sampai ngejar dunia kepala buat kaki, kaki buat kepala, tapi ternyata dunia yang dikejar telah menceraikan kita. Balkun minal ladina talaquha wa farikuha ya qabla firaqihim. Tapi jadilah orang yang menceraikan dunia sebelum engkau diceraikan oleh dunia. Maksudnya apa? Ya kerja tetap kerja, ya, kerja keras tetap kerja keras, tapi jangan sampai duit atau uang atau yang kita cari itu, harta yang kita cari itu menjadi tujuan utama. Nah, jangan sampai jadi tujuan utama. Tujuan utamanya tetap lillah kita, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, urusan hasil itu sudah ada janjinya kok. Sing tenanan manjada wajada, yang sungguh-sungguh ya pasti dapat. Ya, kalaupun tidak dapat ya karena kita carinya Allah, pasti dapat Gusti Allah. Jadi gitu ya. Jangan jadikan yang kerja apa saja, yang di perminyakan, yang di pertambangan, yang jadi karyawan, petani, semuanya karena Allah. Tujuannya cari ridhonya Gusti Allah. Nah, efeknya nanti adalah yang kedua apa? Ya, mungkin gaji, mungkin apa. Ya. Jadi hidupnya akan indah, akan tenang. Famithaluka idza atharta dunya 'alal akhirah. Ini ada contoh, ada perumpamaan. Apabila engkau memilih dunia mengalahkan akhirat, kaman kanat lau zaujatani, maka orang itu ibarat memiliki dua istri. Oh, kalau ngomong istri semangat ya. Nah, kalau orang mengejar apa? Dunia mengalahkan akhirat, maka bagikan punya dua istri. Ihdahuma ajuzun khainatun. Istri yang pertama nenek-nenek, nino-nino, berkhianat lagi. Sudah nino-nino, khianat. Seleweng, apa namanya? Selingkuh. Udah nenek-nenek, selingkuh pula. Nah, itu yang pertama. Wal ukhra, istri yang kedua, syabbatun wafiyatun. Istri yang kedua itu muda, lagi cantik dan setia. Ya. Nah, fa idza athartal ajuza al khainata ala syabatil wafiyati, ketika engkau memilih nenek-nenek yang berkhianat, milihnya nenek-nenek yang berkhianat, meninggalkan istri yang muda lagi cantik setia, maka afama takunu ahmak, apakah itu tidak dikatakan orang gemblung, orang waras, orang enggak waras ya? Oh, ada istri cantik, oh setia, nenek-nenek yang berkhianat, lah kok milihnya nenek-nenek yang berkhianat? Oh, enggak gemblung itu, gemblung ngerti? Oh, apa gilo, apa enggak gilo itu? Lah begitulah perumpamaannya. Kalau kita kerjanya memburunya dunia, orientasinya dunia, itu sama dengan kamu punya dua bini. Bini yang pertama nino-nino, berkhianat, selingkuh, masih kamu peluk-peluk dia, masih kamu bangga-bangga kan ya, apa enggak gila itu orang namanya. Masya Allah, gampang banget gambarannya ya. Oh, ayo, maka ingat ya, kalau waktunya sholat, apalagi waktunya udah mau habis, kok kamu masih sibuk dengan urusan dunia, berarti kamu milih nino-nino yang selingkuh tapi dipertahan. Padahal punya dua bini yang sekok, cantik, seksi, menarik, lagi
Paham maksudnya? Ya. Kalau kita milih yang perempuan cantik itu sama dengan kita memilih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah. Ya. Ini ya. Oh, mak jelek tuh. Ya, ayo ini pengingat buat kita, ya, pengingat buat kita. Bisnis atau usaha apapun kita di dunia ini ya, tetap orientasinya adalah Allah. Ya, jangan orientasi pada uangnya, hasilnya Gusti Allah. Insyaallah barokah. Maka sebenarnya kita harus jadi orang soleh dulu sebenarnya. Harta di tangan orang soleh akan jadi tempat pondok, akan jadi amal soleh, nyekolahkan anak sampai ya pondok pesantren kan. Tapi kalau rezeki atau harta di tangan orang yang soleh itu tidak soleh, kebalikan soleh. Oh ya enggak tuku apa namanya tua, itu beli tua ya untuk pesta-pesta yang enggak berfaedah untuk agama. Maka kita harus jadi orang soleh dulu. Kalau pengen ya soleh ya tetap kudu soleh yang berilmu ya itu ya Allah. Nah kemudian lanjutnya robbama qadu alaika bidzambi. Ini bahasnya lewat ini melompat. Robbama qadu alaika bidzambi liyukhrija minkal kibru wal ujbah. Masyaallah ya. Terkadang ini Allah ini mentakdirkan kepada kita, kepadamu melakukan dosa, melakukan salah. Ini memang kadang memang Allah memang mendesain kita itu makhluk itu hamba ini begitu. Ya. Agar apa? Liyukhrija minkal kibru wal ujba, agar supaya kita keluar jadi orang yang tidak jadi orang yang sombong, orang yang berbangga hati, berbangga diri. Nah, contoh misalkan kita tahajud terus ya, tahajudnya nggak pernah ditinggal. Jadi ketika ngeliat orang yang tidak tahajud itu rasanya piye? Kowe turu wae, tidur saja kerjaanmu, nggak pernah tahajud. Nah, sehingga kalau kita merasa kita ini berbuat dosa, kita salah, yo nggak ekstrim jadinya, nggak gitu. Nah, coba kalau kita ke masjid terus, terus ya, nggak pernah berbuat salah. Ono wong sing ora pernah sembahyang, langsung mabuk. Macam-macam. Maka ingat, jadikanlah salah kita itu sebagai cerminan kita agar kita tidak menjadi orang yang berbangga dengan amal-amal yang kita kerjakan, dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Ya, jadi bersyukur alhamdulillah kita ditakdir berbuat dosa. Sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang merasa paling suci, ya, merasa paling benar, merasa paling soleh. Ya, karena itulah alhamdulillah ya Gusti Allah nakdir kita menjadi hamba yang pernah berbuat dosa. Ya, jadikan pegangan. Ya. Faqad ruwiya rubba dzambin adkhala sahibahul jannata. Ini ya Rasulullah SAW bersabda, ya. Oh, kadang yo sebab dosa, ya, dosa justru sebab dengan dosa itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Ya, sebab apa? Dosa. Ternyata dengan dosa itu bisa menyebabkan si pendosa itu bisa masuk surga. Oh, banyak ya, ya, sebab dosa orang itu ternyata malah bisa masuk surga. Nah, di sini dikasih gambaran yusallir rajulu raq'ataini fayatamidu alaihima wa yarkanu ilaihima wa yujabu bihima. Ya. Seseorang sholat 2 rakaat, lalu dengan 2 rakaat yang dia kerjakan itu jadikan dia semacam gondelan, semacam pegangan. Aku iso sholat 2 rakaat loh, dan bisa dibangga-banggain gitu. Aku iso tahajud, aku iso 2 rakaat ini, aku bisa puasa sunnah, ya. Bahkan apa? Wayu jabu bihima, dan dia merasa hebat, membanggakan 2 rakaatnya. Nah, fahadhihi hasanatun ahatat biasai'atun. Ini adalah perbuatan baik
Ya, sholat kan baik kan? Tapi dibungkus dengan perbuatan jelek. Koyo-koyo kita berbuat baik, tapi sesungguhnya kita sedang berbuat jelek. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, itulah perumpamaan orang yang ya, sholat, tapi dia bangga-banggain sholatnya. Nah, yo apik sholat yo bagus. Tapi sholatnya itu bikin dia ujub, bikin dia membanggakan dirinya, maka itu namanya apa? Kebaikan dibungkus dengan kejelekannya, hasilnya apa? Jelek. Nah, namun sebaliknya wa akharu yaf'alul maksiyata fatuksibu dhillata wal inkisaro wa tudimul maskanata wal iftikoro. Nah, tapi sebaliknya ada orang berbuat maksiat, tapi sebab maksiatnya itu dia merasa hina. Ya Allah, aku ini kemarin salah. Ya Allah, aku nggak sholat, aku kodok sholatnya. Ya Allah, aku berbuat maksiat. Ya Allah, dia merasa apa? Terpukul hatinya, sebab dia melakukan maksiat, terpukul hatinya gara-gara melakukan maksiat. Bahkan waktu dimul maskanata wal iftikor, menjadi sangat butuh pada Allah. Ya Allah, aku butuh ampunanmu. Ya Allah, aku butuh kasih sayangmu. Ya Allah, aku butuh engkau. Ya Allah, ya, gara-gara melakukan maksiat. Bahadi sayiatun ahatat biha hasanatun. Ini adalah apa? Perbuatan jelek, maksiat sana, tapi dibungkus dengan kebaikan. Sehingga apa? Oh, inilah yang bisa menyebabkan masuk surga. Loh, ada ceritanya juga itu. Seumur di Ulumuddin ini ada kisah. Seumur hidupnya nggak pernah berbuat baik, Akhirnya ceritanya begitu mati divonis masuk neraka. Oh, dipanggil sama Allah. Fulan, sini kamu. Sekarang kamu masuk neraka. Langsung Fulan itu senang sekali. Yes, wah, cepat buru-buru mau masuk ke neraka. Loh kok itu masuk neraka? Dipanggil, sini. Loh kok kamu kok senang mau masuk neraka? Apa jawabnya? Ya Allah, semasa hidupku aku selalu melawanmu. Maka izinkan aku ini hari ini saat ini juga saya gembira bisa menaati perintahmu, walaupun perintahmu saya suruh masuk neraka. Gua nanti masuk surga lah. Jadi jenengan ini apa? Teman-teman itu apa? Ketika sekali-kali, syukur-syukur terus-terusan. Ketika mau ngelakoni sholat atau melakoni ibadah, sekali-kali lari yang kenceng. Seneng loh. Wah sih kamu mau sholat kasih seneng gitu. Biar biasa itu jadi saksi. Oh yo hamba ini atau dirinya seneng mau sholat. Kui ora jendende. Sekali-kali yo koyo lari aku mau sholat padahal yo rong langkah. Padahal yo langkah. Seneng. Ya, ini bisa jadi. Ya, jadi enggak usah kecil hati. Memang Gusti Allah itu mentakdirkan kita melakukan salah memang agar kita bebas dari sombong, dari merasa bangga kalau kita beribadah yang sangat baik. Jadikan itu pegangan hidup kita. Ya, insyaallah ya, selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah ya. Ini tema malam ini selesai. Ya, pendek temanya. Kalau panjang ya panjang. Ini sudah selesai. Ya, istaghol bi isaatika an isaati ghairika. Ya, minggu depan insyaallah sibuklah dengan kesalahanmu, ya, menjauhi menyalahkan orang lain atau kesalahan orang lain. Jangan sibuk dengan kesalahan orang lain, tapi sibuklah dengan kesalahan diri. Insyaallah minggu yang akan datang. Ya, kafa bika jahlan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya minta hadiah Fatihahnya sama baca Al-Ikhlas 11 kali. Ya, kita hadiahkan untuk
sahabat kita, saudara kita, guru kita Pak Agung ya, yang tadi beliau meninggal. Sudah kita baca Al-Ikhlas ya, 11 kali kita hadiahkan untuk beliau. A'udzu billahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi